warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Nurfit Saputra Harahap, CPNS penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Sungai Kanan. Saya adalah peserta Lansar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, Angkatan 14. Kali ini saya akan membawakan materi analisis isu manajemen ASN di unit kerja. Analisis isu ASN di unit kerja. Identifikasi isu aktual. 1. Kurangnya disiplin pegawai. Yang kedua, tidak adanya perawatan kantor. Ketiga, kurangnya penilaian pelayanan publik untuk bahan evaluasi ASN. Dampak dan pihak terdampak jika isu ini tidak diselesaikan. Isu kurangnya disiplin pegawai. Dampaknya pelayanan bisa tertunda, citra KUA menurun, produktivitas menurun, dan pihak terdampak masyarakat, pegawai KUA, dan Kemenak. Isu tidak adanya perawatan kantor. Dampaknya tidak adanya peremajaan kantor. Kantor tidak terawat atau banyak barang-barang yang rusak. Pihak terdampak masyarakat, pegawai KUA, dan Kemenak. Isu yang ketiga, tidak adanya penilaian pelayanan publik untuk bahan evaluasi ASN. Dampak kualitas pelayanan tidak terukur, evaluasi kinerja tidak objektif, akuntabilitas terbatas, kebijakan pelayanan tidak tepat sasaran, transparansi bisa berkurang. Pihak yang terdampak masyarakat, pegawai KUA, dan Kemenak. Manajemen kinerja. Disiplin waktu merupakan indikator kedisiplinan yang mempengaruhi penilaian kerja, produktivitas, dan keputusan terhadap regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin ASN. Manajemen kompetensi, profesionalisme, dan kualitas pelayanan ASN. ASN dituntut untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang berkualitas secara sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Manajemen perubahan. Penilaian dari masyarakat sangat penting sebagai umpan balik atau feedback untuk menilai kualitas kinerja ASN dalam pelayanan publik. Tanpa adanya mekanisme ini, manajemen ASN akan kesulitan menilai sejauh mana ASN memberikan pelayanan sesuai standar. Penentuan core issue. Jadi di antara ketiga isu ini, core issue yang saya pilih adalah tidak adanya penilaian pelayanan publik untuk bahan evaluasi ASN. Alasannya tidak adanya penilaian publik untuk bahan evaluasi ASN dipilih sebagai core issue karena ia berdampak sistematis. Jika diperbaiki, isu-isu lainnya terdorong ikut membaik. Jadi jika isu pelayanan publik ini tadi kita adakan, maka isu-isu yang dua tadi bakalan ikut membaik secara otomatis. Karena pada 2021 setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ini dikatakan Bapak Presiden Jokowi pada pidatonya dulu pada launching core values dan employer branding ASN pada tanggal 27 Juli 2021. Jadi analisa akar penyebab. Di sini saya menggunakan metode 5Y.
Masalah tidak adanya penilaian pelayanan publik untuk bahan evaluasi. Kenapa tidak ada penilaian publik? Karena KUA belum memiliki mekanisme sistematis untuk mengukur kepuasan masyarakat. Terus muncul lagi, kenapa tidak adanya mekanisme sistematis? Karena evaluasi kinerja ASN lebih banyak fokus pada laporan administratif dan internal, bukan dari sisi pelayanan masyarakat. Kenapa evaluasi lebih fokus administratif? Karena belum ada kebijakan wajib yang mewajibkan integritas survei kepuasan masyarakat ke dalam penilaian kinerja ASN di tingkat KUA. Kenapa kebijakan survei kepuasan masyarakat belum optimal diterapkan di KUA? Karena sistem evaluasi publik masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terintegrasi ke manajemen kinerja ASN. Kenapa sistem evaluasi publik sepenuhnya terintegrasi belum sepenuhnya terintegrasi? Karena proses reformasi birokrasi menuju pelayanan publik partisipatif masih berjalan secara bertahap dan membutuhkan penyesuaian. Jadi akar penyebab utamanya adalah sistem evaluasi publik di KUA masih dalam tahap pengembangan sehingga integrasi hasil penilaian masyarakat ke dalam manajemen kinerja belum berjalan optimal. Selanjutnya, maaf sedikit ada kendala. Jadi gagasan kreatif solusi yang saya buat ada 4. 1. Kartu umpan balik digital, atau kita bikin semacam aplikasi atau website. Jadi setiap layanan di KUA, baik nikah, bimbingan, konsultasi atau yang lainnya, disertai kode barcode yang bisa dipindai untuk mengisi survei singkat 3-5 pertanyaan. Data langsung masuk ke database harian yang bisa dipantau oleh pimpinan. Yang kedua itu program suara Anda, perbaikan kami. Setiap bulan, petugas KUA mengumumkan hasil survei kepuasan masyarakat dalam bentuk infografis di papan pengumuman atau di media sosial, entah itu Instagram atau Facebook. Nanti kita bikin juga aplikasinya, menunjukkan bahwa suara masyarakat memang benar-benar menjadi dasar perbaikan layanan. Yang ketiga itu gamifikasi penilaian publik. Masyarakat yang mengisi survei mendapatkan ucapan terima kasih otomatis. Bisa juga disediakan nanti reward simbolis. Misalnya kita bikin kayak door prize sederhana, tiap 3 bulan kita kasih hadiah gitu. Baru yang keempat, hasil survei publik jadi bahan evaluasi. Setiap bulan pimpinan menjadikan hasil survei untuk bahan evaluasi kinerja ASN. Jadi bahan evaluasi ini nanti jadi untuk bahan evaluasi setiap bulannya nanti, begitu. Inti gagasan ini, dengan solusi kreatif ini masyarakat merasa dilibatkan. ASN dapat terdorong meningkatkan kualitas pelayanan dan pimpinan punya data yang nyata untuk melakukan evaluasi berbasis fakta, bukan hanya administratif. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.